Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Kami bisa ada sampai di minggu kedua di bulan Februari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua ya, di bulan Februari ini. Ya, saya doa 1 minggu kemarin Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Semua sehat-sehat ya, harus jaga kesehatan Bapak Ibu sekarang ya, karena ada banyak virus, ada banyak penyakit yang gak jelas. Tiba-tiba masuk rumah sakit, tiba-tiba dirawat ya. Apalagi anak-anak kecil ya, batuk, pilek, demam berdarah, waduh. Ya, makanya kita harus tetap menjaga kesehatannya, tidur cukup. Tapi yang paling utama adalah hati yang gembira. Adalah obat yang manjur, amin. Itu ya. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Ya, judulnya adalah hidup sebagai pemenang bukan korban keadaan. Ya, hidup sebagai pemenang bukan korban keadaan. Ya, apa maksudnya Pak Pendeta? Nanti akan saya terangkan. Hidup sebagai pemenang bukan korban keadaan. Kita lihat Alkitab kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-37, Roma 8 ayatnya yang ke-37. Silakan Pak. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, keterangannya apa? Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kekalahan atau menyerah kepada keadaan. Firman Tuhan menyatakan kita adalah lebih dari pemenang di dalam Kristus. Bapak Ibu, dasar dari Roma 8 ayat 37 bagaimana catatan penting Paulus kepada jemaat di Roma yang banyak juga mengalami penganiayaan di zaman itu. Nah, ketika mereka mengalami penganiayaan, ya, saya percaya bahwa mungkin mereka mengatakan mana pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Nah, ketika Paulus datang kepada jemaat di Roma dan menulis catatan ini, Paulus ingin mengatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang yang menang. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan apa? Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kekristenan, ya di dalam pemerintahan di Roma, ya pun mereka mengalami penganiayaan, mengalami kehidupan yang sulit, tidak bisa memisahkan kalian dari kasih Tuhan dan kalian tetap menjadi orang-orang yang menang. Ya, pemerintahan Romawi ingin membuat mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Ya, kalau mereka tidak meninggalkan Yesus, mereka akan mendapatkan suatu tekanan, suatu pressure yang luar biasa. Tetapi apa yang jemaat Kristen lakukan, orang-orang Kristen di zaman itu, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang yang setia sama Yesus, mereka tidak segan-segan memberikan nyawanya. Paulus tidak takut ketika kepalanya dipenggal. Ya kan, Petrus mati salib dibalik. Dan banyak juga murid-murid Yesus yang mengalami kematian yang sangat mengerikan. Kenapa mereka begitu berani? Mengapa mereka tidak takut mengalami kematian? Karena mereka sadar kematian tidak bisa memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Kematian tidak bisa mengganti status kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Ya, Bapak Ibu, kemenangan yang Yesus lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang di dunia ini. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati untuk menebus Bapak Ibu dan saya dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kata lain apa? Kematian sebelum Yesus mati dan bangkit, kematian sesuatu momok yang sangat menakutkan. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kematian dia kalahkan Bapak Ibu dan tidak ada yang bisa melakukan seperti Yesus. Makanya Yesus menjadikan Bapak Ibu dan saya lebih dari pemenang. Ya, kita bukan korban keadaan. Oke, keadaan memang sulit. Oke, memang keadaan Pak, saya sedang lagi kena sakit penyakit Pak. Pak, memang kehidupan lagi sulit, ekonomi juga lagi berat, suami juga habis di PHK dan sebagainya. Oke, memang keadaan seperti itu, tetapi kita bukan korban keadaan. Ya kan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Artinya apa? Walaupun keadaan sulit, Tuhan sanggup merubah yang buruk menjadi yang baik bagi orang yang percaya kepadanya. Amin ya. Inilah yang menjadi modal utama bagi Bapak Ibu dan saya untuk bisa berjalan di dalam iman. Ya, berapa kali saya katakan di mimbar ini, ya perjalanan iman tidak akan pernah mudah. Makanya
Saya ketemu dengan orang-orang yang dulu non-believer, sekarang menjadi believer. Dulu belum percaya Yesus, sekarang ikut Yesus. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, 1 tahun saya menjadi orang percaya. Waduh, itu namanya tantangan demi tantangan luar biasa. Belum pernah saya dapatkan waktu saya dulu belum percaya Yesus. Tetapi ketika saya percaya Yesus, Tuhan izinkan saya menghadapi tantangan. Wah, itu begitu berat, Pak. Saya katakan, selamat datang, Pak, dalam perjalanan iman. Perjalanan iman tidak akan pernah mudah. Perjalanan iman tidak akan pernah membuat Bapak Ibu dan saya bisa tertawa tertawa seterusnya. Tapi ada air mata di situ. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan perjalanan iman ini, apa yang Alkitab katakan? Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita semua. Amin ya. Kita bukan korban keadaan. Ya, keadaan boleh sulit, keadaan boleh sukar. Tapi orang yang lebih dari pemenang, dia tetap punya pengharapan dan tetap akan melihat Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya jangan pernah kita mengatakan, Tuhan kenapa kok Tuhan jahat sama saya, Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya ujung-ujungnya kita mengeluh. Ya, salah satu yang membuat nenek moyang bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian, kenapa? Karena mereka bersungut-sungut di padang gurun. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang terjadi, status Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang menang. Amin. Keadaan boleh berat, keadaan boleh sulit, tapi orang yang menang, mereka akan tetap melihat ada pengharapan di sana. Ya, itu ya. Oke, kita langsung masuk dalam kesimpulan dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa hidup sebagai pemenang dan tidak terjebak dalam mentalitas korban keadaan. Ya, bagaimana kita bisa hidup sebagai pemenang? Yuk, yang pertama, seorang pemenang itu percaya pada janji Tuhan, bukan kepada keadaan. Oke, percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada keadaan. Kita lihat Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, keterangannya apa? Seorang pemenang tidak terpengaruh oleh situasi sulit ya. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Sebelum saya bahas Yesaya 41 ayat 10, kita masuk dalam perjanjian baru. Yesus adalah orang yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Ya kan Pak, Yesus Tuhan. Ya, saya percaya Yesus Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bahwa Yesus juga adalah manusia. Ya, saya katakan kenapa dia manusia. Yesus pernah marah. Orang judi di bait Allah, orang melakukan hal yang tidak benar, dia marah, dia banting-bantingin, dia balik-balik itu meja di bait Allah. Yesus juga pernah capek, dia tertidur. Yesus juga pernah lapar, haus. Waktu dia 40 hari, 40 malam dia puasa, dia haus dan lapar. Alkitab mencatat. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus sedang ada di dalam buritan, dalam satu perahu, ya di danau, dan ada air ada cuaca buruk, ya kan, dan gelombang danau itu akhirnya menjadi banyak yang tergoncang. Murid-muridnya takut. Ya, guru, cuaca buruk, juru ada situasi yang tidak baik. Ya, murid-murid Yesus ketakutan Bapak Ibu dan takut tenggelam. Ya, tetapi Yesus tertidur dan akhirnya Yesus bangun. Yesus memarahi murid-muridnya, kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Yesus adalah seorang pemenang yang tidak terpengaruh oleh situasi sulit. Ya, tetapi dia percaya bahwa Bapaknya di sorga memegang kendali. Oke, kita lanjut ke Yesaya 41 ayat 10. Yesaya mengatakan apa? Di ayat 10 tadi, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, kata Alkitab. Kenapa kata jangan takut itu ditaruh di depan? Kan bisa saja aku menyertai engkau, jangan takut. Bapak Ibu, ketika saya pelajari ini, kata jangan takut ini adalah silent killer untuk membunuh orang-orang Kristen. Silent killer untuk membunuh orang-orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu datang kepada dokter medis ya, di rumah sakit manapun, Siloam, samping kita. Tanya silent killer itu penyakit apa? Salah satunya yang pertama jantung itu silent killer. Ada orang tertawa sampai rumah tiba-tiba mati. Gak ada gejalanya, gak ada sakit dulu, gak ada apa, tiba-tiba mati. Silent killer. Yang kedua silent killer apa? Stroke Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang yang stroke tapi gak ada tanda-tandanya, itu silent killer. Makanya ada orang yang tiba-tiba lehernya berat, ya pundaknya berat. Ketika cek cek di Prodia contohnya, cek darah. Rupanya mengatakan, oh kolesterolnya naik Pak, asam uratnya naik. Ya kata dokter itu puji Tuhan kalau ada tandanya.
Karena kalau sudah ada tanda-tandanya, badan kita kasih warning, itu berarti apa? Ada apa tindak lanjutin, kita bisa ke dokter. Dokter bisa merawat kita. Tapi yang paling bahaya, gak ada gejala apa-apa, tiba-tiba stroke, tiba-tiba mati. Nah, silent killer di Alkitab itu adalah ketakutan. Dan inilah yang ditembakin tiap hari iblis kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ya, makanya silent killer itu membuat kita jadi MPP. Apa itu MPP, Pak Pendeta? Bukan masa persiapan pensiun, tapi mati pelan-pelan, Bapak Ibu. Mati pelan-pelan. Orang yang sehat sempurna, kalau hidupnya dalam ketakutan, pasti dia punya fisik, pasti akan hancur. Nggak bisa tidur, orang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur 8 jam, cuma 3 jam setiap hari. Dari malam sampai pagi, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Tinggal tunggu waktu, jantungnya bermasalah. Tinggal tunggu waktu, ginjalnya bermasalah. Tinggal tunggu waktu, aliran darahnya tidak lancar. Ya, orang yang ketakutan, tinggal tunggu waktu, dia akan ketergantungan obat untuk bisa tidur. Orang yang resah, ya kan, orang yang khawatir, terlalu khawatir, dia tinggal tunggu waktu, Bapak Ibu, masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, itulah silent killer yang iblis tembakin setiap hari. Dan rupanya banyak orang Kristen yang gak mau membereskan ketakutan itu. Hari ini Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya membereskan ketakutan itu dengan apa? Dengan membaca Alkitab, percaya akan janji Tuhan. Karena kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, silent killer itu tidak akan pernah berkuasa dalam hidup kita. Engkau tidak hidup dalam ketakutan. Waktu kita percaya akan janji Tuhan, imanmu akan bangkit dan kita akan menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya sebagai orang Kristen kita harus mengerti bahwa gini loh Bapak Ibu, ya hidup kita kan ada jasmani dan rohani ya. Ada jasmani dan rohani. Berapa kali saya pernah terangkan di sini. Kita waktu sekolah ada pendidikan jasmani, ada pendidikan rohani. Pendidikan jasmani kita olahraga ya. Zaman dulu kita ada basket, ada voli, ada apa lagi, ada lari dan sebagainya, atletik. Pendidikan rohani apa? Zaman dulu saya sekolah di SMA, seluruh agamanya difasilitasi sama sekolah. Ya, yang Kristen Protestan dipanggil pendeta, yang Katolik dipanggil romo, teman saya yang Muslim dipanggil ustadz, ya teman saya yang Buddha, Hindu dipanggilin pemuka agamanya. Ya karena apa? Karena jasmani dan rohani kita nggak bisa hanya memperhatikan jasmani, rohani kita telantarkan, nggak bisa. Ini semuanya ada benang merahnya. Ya kalau rohani Bapak, Ibu, dan saya tidak diurus dengan baik dan tidak pernah membaca janji Tuhan, tinggal tunggu waktu, kerohanianmu akan hancur dan akhirnya efeknya kepada jasmani kita. Ya Pak, saya tiap hari minum vitamin. Oke, saya juga tiap hari minum vitamin. Ya, vitamin D, vitamin E. Fish oil 1.500 lagi. Supaya aliran darah lancar dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu vitamin, ratusan ribu, mahal sekali. Ada banyak orang dengan bangganya, saya nggak pernah absen pas setiap bangun pagi, minum vitamin, setiap bangun pagi olahraga. Iya, hanya memperhatikan jasmani, baca firmannya kapan? Ya justru ketika kita memperhatikan rohani, Bapak, Ibu, dan saya tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kecemasan, itu nanti efeknya kepada jasmanimu akan sehat sempurna. Makanya Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba lihat orang yang gembira, orang yang happy, tensinya pasti normal, 120/80. Orang yang bergembira pasti apa? Dia punya nafsu makan, bisa 2 kali nambah Bapak Ibu. Coba orang yang marah-marah, boro-boro mau makan. Ya orang yang suka marah-marah, cemberut, sensitif, baperan, mana ada temennya? Kita ke rumah dia, males, orangnya baperan, marah-marah mulu. Itu pasti tensinya 180/1000 kayaknya gitu kan. Ya kan orang, tapi kalau riang, orang suka cita, ya kan, kita ke rumah Bapak Simanjuntak itu yang di Buaran itu, ayo Pak, Bapak Simanjuntak itu orangnya happy ya, orangnya suka cita ya. Ya kalau ngomong tuh positif ya, ngomong firman, dia tahu segala macam. Pokoknya kalau kita ngobrol sama dia, tertawa terus, happy dan suka cita. Tapi coba kita ke rumah Bapak yang di samping Pak Simanjuntak, ngapain, marah-marah mulu. Itu piring di rumahnya udah habis, dilempar-lemparin katanya begitu. Ya kan, orang kalau rohaninya nggak beres, itu pasti ngefeknya kepada jasmaninya juga pasti akan sakit-sakitan terus. Tapi kalau kita setiap hari baca firman, dengan kata lain, tubuh jasmani butuh vitamin, rohani kita juga butuh vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C. Untuk jasmani, baca firman, itu vitamin untuk rohani kita. Kalau kita mengkonsumsi setiap hari Alkitab, percaya akan janji Tuhan,
ketakutan tidak ada menguasai kita. Justru kita semakin disertai Tuhan dan kita akan menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi orang yang lebih dari pemenang, Bapak Ibu, yang pertama adalah pemenang itu percaya kepada janji Tuhan. Ya, bukan kepada keadaan. Ayo kita bangkit lagi, kita mulai lagi baca firman-Nya. Ya, tadi di mana di Bidek ya, di Bidek di BSD. Ada satu ibu-ibu ngomong sama saya, "Pak Pendeta, saya udah sampai kitab Daniel kalau nggak salah ya, dia Daniel. Saya sudah sampai kitab Daniel, Pak, baca Alkitab." Oh, saya bilang, "Sebelum Natal tahun ini udah bisa beres dong." "Bisa, Pak Pendeta." Ibu-ibu loh. Ya, ibu-ibu loh. Mungkin dia juga sibuk ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami. Tapi saya bangga ibu-ibu ini maju ke depan dan mengatakan, "Pak, saya sudah sampai kitab Daniel. Dan saya punya target sebelum Natal, Tiberias nanti tahun ini 2025 punya target akan menyelesaikan pembacaan Alkitab." Bapak Ibu baca Alkitab udah sampai mana? Ayo, udah sampai mana? Kejadian, Pak. Dari tahun lalu kejadian terus, ya kan? Kejadian 1 ayat 1, roh Allah melayang-layang, ya kan? Iya, janganlah baca Alkitab. Ya, banyak orang Kristen hidupnya gak pernah baca Alkitab, matinya bawa Alkitab, Bapak Ibu. Ngapain? Ya kan, berapa kali saya sindir dia dengan ini. Waktu hidup, Alkitab dibiarin di rumah. Alkitab dibiarkan berdebu. Ya kan, tapi waktu mati, tolong dibawa Alkitab tuh lo dipetik. Wah, seakan-akan rohani kan. Wah, begini mati. Wah, Alkitabnya dibawa, buku ende, almanak semua ditaruh, Bapak Ibu. Iya kan, foto pendeta, foto gembala semua ditaruh di situ. Sampai foto Petrus, Yohanes, Lukas, Yabes dimasukin. Kata Yabes, kenapa gue jadi ikut-ikutan, kata Yabes, ya kan? Iya. Opung saya waktu meninggal, sebelum meninggal dia katakan, gak ada yang naruh Alkitab di petiku. Gak ada. Aku punya Alkitab, kasih kepada cucuku, biar mereka baca Alkitab. Jadi waktu opung saya meninggal, ya hanya bunga aja udah. Sama dia pakai baju Batak ada ulosnya, udah selesai. Iya kan? Kalau memang mati bawa Alkitab, jangan lupa bawa senternya. Jangan lupa opung bawa kacamatanya. Iya kan, sekalian wifi-nya. Isi kuotanya yang unlimited. Iya, karena dia juga mau browsing-browsing, ya kan? Dia mau TikTokan juga, dia mau Instagram, mau Facebookan. Dia mungkin mau bikin story, hari ini aku di kuburan, baca Alkitab loh, katanya begitu. Iya kan? Janganlah orang Kristen hidup baca Alkitab, mati dijemput malaikat jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, lebih dari pemenang itu berbicara apa? Yang pertama adalah pemenang percaya kepada janji Tuhan, bukan keadaan. Dia tidak pernah mau pasrah dengan keadaan. Dia percaya akan janji Tuhan bisa merubah keadaan yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemenang, ciri-cirinya bagaimana? Yang kedua adalah pemenang itu bangkit, bukan tenggelam di dalam masalah. Ya, pemenang itu bangkit ya, bukan tenggelam dalam masalah. Kita lihat Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, keterangannya apa? Mentalitas korban membuat seseorang menyerah kepada kegagalan, tetapi mentalitas pemenang mendorong kita untuk bangkit kembali. Tahun 98, saya ingat saya masuk kuliah Bapak Ibu, saya kuliah S1 saya di Perbanas. Ya, waktu itu ketika kita mau pulang, tapi akhirnya kita yang baru-baru kuliah dipaksa untuk ikut demo. Bapak Ibu tahu 98 Orde Baru jatuh, ada chaos di Atma Jaya, ada chaos di Trisakti, dan akhirnya ribut, dan itu sejarah itu masih ada sekarang ya. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi ketika saya chaos begitu? Ya rupanya juga banyak yang krisis juga dalam usahanya. Kan situ kan waktu itu lagi penjarahan, dolar tiba-tiba naik sampai 16, sampai 17, sampai 18, dan akhirnya ekonomi turun. Nah, saya banyak bertemu dengan jemaat ya setelah saya jadi pendeta, mereka banyak kesaksian mengatakan apa? Pak, 98 itu tahun yang mencekam. Kami benar-benar hancur Pak dalam bisnis kami. Tetapi, ada kata tetapi, ketika kami mau bangkit, Tuhan itu tolong kami, Pak. Ya, makanya ketika setelah 98, mereka benar-benar memulai lagi dari nol. Mereka tahu bahwa untuk memulai itu susah, tetapi mereka percaya orang yang mau berjuang bersama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong orang-orang itu.
Ya, makanya dasar firmannya jelas, Amsal 24 ayat 16. Alkitab mengatakan apa? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, orang benar tidak selalu kuat menghadapi tantangan. Orang benar tidak selalu kuat menghadapi masalah. Ada kalanya kita capek, ada kalanya kita lelah, tapi ada kalanya kita bisa terpuruk. Tetapi orang benar anti untuk apa? Menyerah dengan keadaan. Makanya Amsal mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, siapapun yang masa lalunya gagal, saya ingin katakan, ayo bangkit Pak, ayo bangkit Bu. Anak muda, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Untuk apa? Untuk menata masa depanmu. Pak, saya pernah tinggal kelas Pak waktu SMP. Menurut Pak Pendeta, orang yang tinggal kelas bisa punya masa depan nggak? Masih punya masa depan. Asal kau belajar sungguh-sungguh, belajar dari masa lalu. Ya, Pak Pendeta, saya sudah bikin CV 10 kali, sudah gagal saya sudah tidak diterima di semua perusahaan. Engkau belum bikin yang 11, siapa tahu yang ke-11 kau diterima. Pak Pendeta, saya sudah bikin CV 40 kali, belum 41. Ya, siapa tahu yang ke-41 kau diterima. Ya, kita nggak ada yang tahu kapan kita diterima kerja. Yang penting terus berjuang, yang penting terus berusaha. Pak Pendeta, 5 kali saya ditolak wanita, sedih rasanya. Saya sudah berjuang ke wanita yang pertama ditolak, wanita kedua ditolak, wanita ketiga ditolak, wanita keempat ditolak, wanita yang kelima ditolak. Saya bilang, yang keenam pasti diterima. Siapa tahu yang keenam katarak, ya kan? Ketika katarak melihat engkau diterima aja, ya kan? Ya, I love you too. Oh, I need I wo. Ya. Ya, siapa tahu yang keenam matanya mungkin agak-agak jauh dekat rambut. Akhirnya ketika engkau bilang suka, dia terima, kita nggak ada yang tahu. Iya kan, Pak Pendeta, saya pacaran 2 tahun. Rupanya ketika kami mau persiapan pernikahan, pacar saya rupanya selingkuh dengan kuntilanak. Waktu dia olahraga, handphonenya dititip ke saya lagi duduk-duduk. Saya cek handphonenya, rupanya bukan saya yang dicintai. Banyak wanita yang dicintai. Kurang ngajar dia, saya putuskan dia, saya putusin dia. Dan saya mengambil kesimpulan, semua laki-laki itu buaya. Lah, ibu pendetanya laki-laki. Emang Pak Pendeta buaya? Saya bukan buaya, saya komodo, Bu, saya bilang. Berarti di atas buaya dong. Oh iya, di atas buaya. Ya kan ada banyak orang lagi di umur 25, putus cinta, kepahitan. Oh, sampai umur 50 nggak mau pacaran lagi. Dia pukul rata semua laki-laki. Itu buaya. Umur 50 tahun altar call, Pak Pendeta tolong doain jodoh. Lah, kemarin kemana? Umur 26 kemana? Umur 30 kemana? Saya kepahitan Pak Pendeta. Aduh jangan dong Bu. Kalau kepahitan jangan sampai berpuluh-puluh tahun begitu. Kepahitan mungkin ya, Pak Pendeta pernah kepahitan, saya pernah kepahitan. Ya, 7 sampai 6 kali ditolak. Diputusin perempuan, saya kepahitan. Tapi waktu saya mutusin perempuan sampai 10, senang rasanya Bapak Ibu ya kan. Iya, kita pernah diputusin, kita juga pernah mutusin. Kepahitan, sebulan doang, mati 1, tumbuh 1000. Nah itu dia. Itu dulu sebelum bertobat ya, sebelum bertobat ya. Jadi saya ingin katakan ayo maju. Ya, Alkitab mengatakan apa? Saya katakan tadi, mentalitas pemenang mendorong kita untuk bangkit lagi. Ya, Covid siapa yang terpuruk? Banyak yang terpuruk. Tapi Tuhan membangkitkan kehidupan kita lagi, memulihkan ekonomi kita, memberkati pekerjaan kita. Saya banyak mendengar kesaksian, Pak, setelah Covid banyak promosi Pak, diangkat naik Pak, puji Tuhan Pak. Ada beberapa jemaat yang udah kerja di Eropa, kerja di Asia, di mana di Thailand, di China, mereka kerja. Ya, bahkan waktu Covid mereka terpuruk. Tapi setelah Covid, ya mereka naik lagi, diangkat naik sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka punya mentalitas pemenang, tidak mau menyerah dengan keadaan. Apapun keadaan, jangan pernah menyerah. Tuhan pasti akan mengangkat kita naik kembali. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu, ya, bagaimana seorang pemenang? Ya, apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga, pemenang mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, pemenang mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan diri sendiri. Kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keterangannya apa?
Kemenangan sejati bukan berasal dari kemampuan atau usaha manusia, tetapi dari Tuhan. Namun saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan yang melampaui batas manusia. Catat baik Bapak Ibu, ini Alex 1 ayat 1. Ya, di Alkitab Bapak Ibu nggak ada, di Alkitab saya ada Bapak Ibu. Ya, bercanda ya. Nih, kalau kita punya kemampuan dan kita merasa kita nggak perlu Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa masuk di area kita. Karena Tuhan menghargai kehendak bebas. Ya, jadi Tuhan biarin aja gitu loh. Oh Pak, saya nggak perlu Tuhan Pak. Bisnis ini kecil Pak. Nggak perlu Tuhan lah, nggak perlu berdoa lah. Saya cerdas pandai Pak. Ya, saya sekuliahnya di luar negeri. S1 luar negeri, S2 luar negeri, S3 luar angkasa Pak. Kayak begitu. Iya kan? Ya, Tuhan nggak perlu lah. Ini kan bisnis ece-ece. Bisalah saya mengerjakannya. Gak usah pakai Tuhan, gak usah pakai doa. Gak usah undang pendeta untuk diurapi. Gak usah altar call Pak. Gak usah. Nah, kalau manusia punya sikap seperti itu, Tuhan tidak akan pernah masuk di situ. Dan Tuhan akan membiarkan, oke, terserah kau. Ya terserah lae, katanya begitu. Terserah bere, ya kan? Terserah ngana, kalau orang Manado bilang. Terserah, kamu jalanlah sendiri. Dan Tuhan cuma nonton aja, cuma diliatin aja. Sampai sejauh mana orang itu dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya menghadapi tantangan akhir zaman. Bapak Ibu, Elon Musk itu sampai sekarang berjuang untuk bawa manusia ke Mars. Ya, yang dikirim pertama NASA apa? Robot. Tapi ada juga akhirnya sampai di NASA, sampai di Mars. Berapa bulan kan kalau Bapak Ibu lihat di YouTube. Robot-robot NASA itu udah sampai ke Mars dan memberikan foto-foto. Saya sering lihat itu di YouTube kan, foto di Mars, bukitnya, batuannya, atmosfernya luar biasa. Tapi lihat, kemampuan robot itu terbatas. Akhirnya apa? Banyak yang rusak, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Elon Musk berjuang ingin bawa astronot, ingin bikin perumahan di sana. Saya bilang jauh-jauh Elon Musk di Tambun banyak tanah, di situ tinggal bikin perumahan. Bikin perumahan di Tambun, Elon Musk kasih gratis. Engkau kasih gratis bikin 1000 perumahan, gak bakal miskin Elon Musk. Duitnya gak berseri Bapak Ibu. Ya, sehebat Elon Musk tidak bisa menandingi kuasanya Tuhan. Amin Bapak Ibu, benar kan? Nah, kalau manusia dengan kekuatan sendiri, dia mengandalkan kepintaran, kecerdasan, logika, punya uang, punya apa, koneksi dan segala macam, Tuhan tidak akan pernah masuk di situ. Gimana caranya Tuhan masuk? Kalau Bapak Ibu dan saya mengundang dia di dalam hidupnya. Tuhan, aku sadar manusia itu debu. Tuhan, aku sadar aku memang kuliah tinggi, aku memang punya pengalaman banyak, tapi itu tidak membuat aku bisa sukses. Aku butuh Tuhan untuk menolong aku. Aku butuh Tuhan untuk membuka jalan dalam setiap usahaku. Aku butuh Tuhan dalam setiap pekerjaanku. Nah, ketika yang terbatas itu mengundang yang tidak terbatas, yang tidak terbatas itulah yang akan membuka jalan untuk kita semua. Ya, makanya Alkitab mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan tidur pun diberkati. Waktu kita tidur nih, deep sleep ya, apalagi kita tidurnya, waduh, masuk alam roh, nah itu tuh. Tidurnya udah enak banget ya. Karena apa? Karena engkau tidak khawatir tentang hidupmu, engkau tidur tenang, deep sleep gitu. Waktu kita tidur, Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, itu bekerja untuk menolong kita. Makanya jangan kaget ketika kita bangun pagi, dapat email, kita dapat promosi jabatan. Makanya jangan kaget, Bapak Ibu yang dagang, waktu bangun pagi dapat WA, pesan semen 1 ton kok, 1 ton, banyak benar. Berarti apa? Cuan masuk. Ya jangan kaget waktu kita bangun tidur, tiba-tiba ada berita melalui email kita atau WA kita, ada berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Ya, makanya apapun dalam hidup kita, sekecil apapun, undang Tuhan. Izinkan yang tidak terbatas itu menolong dalam aspek kehidupanmu. Kalau Tuhan yang menolong, penuhlah sukacita kita. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang bisa menggagalkan setiap berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, sama-sama katakan sama saya butuh Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan pasti tolong saya. Itu dia ya. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Ya, menutup khotbah saya. Kesimpulannya apa? Hidup sebagai pemenang berarti apa? Percaya kepada janji Tuhan, bangkit dari kegagalan, dan mengandalkan kekuatannya dalam setiap situasi.
Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Keadaan apapun Bapak Ibu tidak bisa membatalkan yang Tuhan katakan kepada kita bahwa kita lebih dari pemenang. Ya, jangan menjadi korban keadaan. Jangan menjadi orang yang punya mentalitas sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Seorang pemenang ya tidak selalu hidupnya lurus. Seorang pemenang pasti Tuhan izinkan, Tuhan benturkan dengan masalah. Tetapi mereka tidak pernah takut menghadapi masalah. Kenapa? Karena janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, Tuhan selalu menyertai kita. Hati-hati dengan rasa takut. Rasa takut itu adalah silent killer. Ya, kita bisa mati pelan-pelan Bapak Ibu. Hidup kita tidak bisa sukacita. Hidup kita tidak bisa damai sejahtera. Kalau orang hidup dalam ketakutan, dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran terus hidup kita. Ya, percayakan hidupmu kepada janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Ya, yang kedua Bapak Ibu, jangan pernah kalah. Kalau kita jatuh, bangkit. 7 kali orang benar, dia akan bangkit kembali. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Ya, lihat masa lalu kita pernah jatuh, kita pernah gagal. Tapi kenapa kita bisa survive sampai tahun 2025? Kalau dulu kita pikirin masalah kita, aduh Tuhan berat sekali, tidak mungkin kami bangkit, tidak mungkin kami bisa berjalan lagi dalam iman. Tapi Tuhan mampukan kita semua. Kita pernah sulit dalam keuangan, mungkin kita pernah sakit, tubuh kita sakit, dokter mengatakan mungkin kesembuhan cuma 20%. Tapi kenapa kita masih bisa hidup? Karena Tuhan masih punya rencana yang panjang untuk hidup kita. Ya, dan yang ketiga Bapak Ibu, andalkan kuasa Tuhan. Tuhan tidak bisa bergerak kepada orang yang selalu mengandalkan diri sendiri. Karena Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Tapi sebagai anak Tuhan, sadar dan sadarlah, kita ini banyak keterbatasannya. Kita ini banyak kekurangannya. Andalkan dia. Dia sangat senang untuk menolong anak-anaknya. Seorang bapa, dia sangat senang untuk menolong anaknya. Bapa yang jahat saja, dia tahu kasih yang terbaik untuk anaknya. Apalagi bapa di sorga. Andalkan Tuhan. Jangan pernah kita merasa kita hebat, kita pintar, kita cerdas, akhirnya kita lupa sama Tuhan. Orang yang lupa sama Tuhan, hidupnya akan hancur. Tapi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, lihat masa depannya diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama sore hari ini kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau hampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut dengan ucapan syukur, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu, sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sore hari ini dengan ucapan syukur. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Semua sudah persiapan ya roti dan anggurnya. Kita angkat rotinya dulu. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami.
dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita jangan menjadi korban keadaan. Tuhan bisa merubah keadaan apapun menjadi yang baik dalam hidup kita. Kita lebih dari pemenang. Tuhan sudah mati dan bangkit mengalahkan kematian. Dan itulah kemenangan yang utama bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Kita penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square dalam setiap ibadahnya. Berkati dari sesi pertama pagi sampai sesi terakhir malam. Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Berdoa juga yang pertama buat koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari. Diberkati Tuhan, kesetiaan kita melayani tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan selalu. Yang kedua, kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati. Dalam setiap pelayanan gembala sidang bersama keluarga, penuh kuasa dan penuh mujizat, menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimateraikan jadi warga sorga. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tiberias Bekasi Town Square, baik yang hadir di gereja onsite maupun yang menonton dalam live streaming, dimanapun kita berada, siapapun yang hadir pada hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita dan kita lebih dari pemenang. Jangan takut dan jangan pasrah dengan keadaan. Tuhan bisa merubah keadaan yang sulit menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin.